Malam itu dia cuma pingin pulang ke rumah dengan selamat. Namun siapa sangka wanita ini malah justru jadi korban pemerkosaan bahkan penyiksaan hingga usus dalam perutnya ini keluar. Dan inilah kisah kasus Nirbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku. Nah, kali ini aku bakal ceritain sebuah kasus yang disebutnya itu dengan kasus Nirbaya. Jadi kasus ini tuh menceritakan tentang seorang wanita bernama Jyoti Singh. Jyoti Singh ini lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1990. Ayahnya bernama Badri Singh, sedangkan ibunya bernama Asha Devi. Keluarga mereka hidup cukup sederhana, dan Jyoti ini anak perempuan satu-satunya di keluarga tersebut. Ayahnya bahkan dibela-belain kerja di dua tempat hanya agar memastikan anak-anaknya ini bisa kuliah dan bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan yang sangat tinggi. Ia benar-benar mengusahakan segalanya, yang penting anaknya bisa sekolah. Ia juga tidak memperlakukan berbeda antara anak perempuan dan anak laki-lakinya, dan Jyoti ini punya satu adik laki-laki, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak bekerja. Dan kabar baiknya, Jyoti ini juga anak yang baik, anak yang pintar, jadi dia tidak pernah mengecewakan ayahnya yang sudah mati-matian bekerja untuk dirinya. Bahkan pada saat itu dia baru saja lulus sarjana fisioterapi dari Sai Institute of Paramedical dan Allied Science di Dehradun, India. Dan pada waktu itu dia juga baru saja melamar jadi pegawai magang di salah satu rumah sakit di Delhi yang bernama Santa Stephen. Ia benar-benar dikenal anak yang rajin dan pintar, bahkan katanya dia ini punya cita-cita untuk menolong orang lain. Namun naasnya pada tanggal 16 Desember tahun 2012 ketika si Jyoti dan teman laki-lakinya yang bernama Avindra ini baru pulang dari nonton itu sekitar setengah 10 malam, dia pulang naik bus, dan di dalam bus tersebut ada 6 orang pria termasuk si sopir bus tersebut. Nah, awalnya mereka tidak mencurigai apapun, bahkan mereka juga mengatakan bahwa rute yang akan mereka lewati itu satu tujuan dengan tujuan mereka pulang. Jadi tanpa ragu mereka menaiki bus tersebut. Bahkan mereka juga ditagih ongkos untuk biaya layanan bus tersebut sebanyak 10 rupiah. Jadi mereka tidak mencurigai apapun. Awalnya semua memang biasa aja. Bus tersebut berjalan sesuai jalur dengan arah mereka pulang. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan bus tersebut tiba-tiba keluar dari rute yang seharusnya mereka lewati. Dan si Avindra ini, si teman Jyoti ini sempat bertanya kepada supir busnya, "Loh Pak, kok bisnya keluar dari rute? Seharusnya kita nggak lewat sini karena ini bukan jalan kita pulang," katanya kan. Nah, tapi yang didapatkan Avindra ini bukanlah jawaban, melainkan olok-olokan dari keenam pria yang ada di bis tersebut yang sepertinya mereka itu memang saling mengenal. Apa yang mereka katakan? "Kamu ngapain malam-malam kayak gini keluar sama cewek? Cewek itu jam segini seharusnya di rumah. Kamu tuh nggak boleh bawa keluar cewek malam-malam. Kamu habis ngapain sama dia?" katanya kan. Pokoknya mereka menindas si Avindra dan juga si Jyoti ini. Sampai akhirnya terjadilah perkelahian antara si Avindra dan juga keenam pria tersebut termasuk si sopir bus. Karena si Avindra ini cuma sendirian sedangkan lawannya ini 6 orang, jelas aja dia kalah. Bahkan dia sampai dipukul menggunakan besi sampai akhirnya Avindra ini pingsan. Setelah Avindra ini pingsan, Jyoti otomatis tinggal sendirian kan. Nah, si Jyoti yang sendirian ini perempuan lagi. Dia bener-bener nggak bisa melawan keenam pria tersebut, dan terus tiba-tiba mereka menyeret Jyoti ke arah belakang bis, lalu mereka menyerangnya, memperkosanya secara bergantian. Hasil visumnya itu menunjukkan bahwa ada sebuah batang besi yang dimasukkan ke dalam kemaluan si Jyoti ini. Kalian bayangin, satu orang wanita berusia 23 tahun melawan 6 orang pria yang umurnya tuh udah dewasa-dewasa banget. Gak cuma diperkosa, dia ini juga disiksa loh guys. Meskipun si Jyoti ini katanya sempat melawan dengan beberapa gigitan, tapi tetap aja dia bakal kalah dengan keenam pria tersebut. Kemudian apa yang terjadi kepada Jyoti? Setelah keenam pria tersebut puas memperkosa dan menyiksa Jyoti, mereka kemudian akhirnya membuang tubuh Jyoti dan juga Avindra ke sebuah jalan yang mereka lewati tanpa memberhentikan bus tersebut. Jadi mereka membuang si Jyoti dan si Avindra ini sambil jalan aja kayak mereka buang sampah guys.
Terus pertanyaannya, emang nggak ada yang lihat ketika mereka ngelakuin itu di bus? Emang nggak ada orang lewat selama mereka melakukan hal keji tersebut? Nah, ternyata bis yang mereka pakai itu bis yang biasa disewa oleh salah satu kampus yang biasa digunakan untuk antar jemput mahasiswa. Dan ternyata si sopir itu adalah memang sopir bus yang biasa antar jemput mahasiswa. Selain itu, bus tersebut tuh juga punya jendela yang dari luar itu gelap. Jadi meskipun mereka bersimpangan ataupun ada orang lewat, mereka nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam bis itu. Terus kita kembali ke tubuh Jyoti dan juga Afindra yang tadi dibuang. Sekitar pukul 11 malam, akhirnya tubuh Jyoti dan juga Afindra akhirnya ditemukan oleh seorang pejalan kaki. Kemudian dengan cepat, pejalan kaki tersebut langsung menghubungi polisi dan membawa Jyoti dan juga Afindra ke rumah sakit. Karena keadaan Jyoti yang cukup parah, Jyoti mendapatkan perawatan intensif dengan dibantu dengan alat nafas bantuan. Karena memang keadaannya ini sudah sangat buruk guys, sudah parah banget. Tubuhnya penuh luka, penuh gigitan, bahkan katanya ususnya tuh sampai keluar guys. Kalian bayangin seberapa brutalnya mereka memperlakukan Jyoti pada waktu itu. Terus gimana dengan Afindra? Afindra nih untungnya dia cuma luka-luka. Selain itu, hasil dari pemeriksaan medis ini juga mengungkapkan katanya memang ada benda lain yang dimasukkan ke dalam alat kelamin si Jyoti ini hingga membuat alat kelaminnya itu rusak parah. Dan benda itu katanya seperti besi berbentuk L yang diduga sebuah dongkrak yang biasa untuk mengganti ban mobil guys. Dan itu tuh membuat alat kelamin Jyoti ini luka parah guys, hancur katanya. Dan gak cuman alat kelaminnya, bahkan sampai ke rahim-rahimnya ikut rusak. Karena kalian bayangin besi dimasukin guys. Gak tau lah, gak habis pikir sama orang-orang kayak gitu. Nah, selama 11 hari Jyoti ini dirawat di rumah sakit Delhi. Namun karena tidak ada kemajuan, akhirnya pada tanggal 27 Desember pihak rumah sakit dan juga pemerintah yang memperhatikan kasus ini memutuskan untuk merujuk si Jyoti ini ke rumah sakit yang lebih canggih yang ada di Singapura. Rumah sakitnya bernama Elizabeth Mount yang katanya rumah sakit khusus transplantasi multi organ. Namun pemindahan Jyoti ke rumah sakit di Singapura ini sempat mengalami pro kontra dari beberapa orang karena katanya keadaan Jyoti yang belum stabil ini yang seharusnya tidak dilakukan untuk transplantasi organ terlebih dahulu. Katanya lebih baik dia dirawat di ICU dulu, nanti kalau udah stabil baru dilakukan transplantasi organ. Tapi mungkin keputusan merujuk Jyoti ke Singapura ini memang mereka mungkin ingin hal yang terbaik ya guys. Jadi mereka berusaha semaksimal mungkin. Jyoti dibawa ke Singapura menggunakan pesawat terbang yang memakan waktu jarak tempuh selama 6 jam. Dan selama 6 jam itu dan selama di pesawat itu, Jyoti sempat mengalami henti jantung sekitar 3 menit. Di sana dokter mengupayakan segalanya supaya denyutnya kembali lagi. Meskipun denyutnya kembali, tapi si Jyoti ini masih dalam keadaan tidak sadar ketika mereka sudah sampai di rumah sakit Singapura. Kemudian pada tanggal 28 Desember keesokan harinya ketika Jyoti sudah di Singapura, keadaannya semakin kritis. Dan rumah sakit juga mengatakan bahwa Jyoti ini mengalami kerusakan otak, pneumonia, dan bahkan infeksi perut. Dan saat ini Jyoti ini benar-benar sedang berjuang untuk hidupnya. Namun sayangnya Jyoti sepertinya sudah tidak kuat dengan penderitaannya. Akhirnya pada tanggal 29 Desember pada pukul 4.45 Singapura, Jyoti dinyatakan meninggal dunia. Dan setelah kematian Jyoti di Singapura, ia kemudian dibawa kembali ke India dan dikremasi pada tanggal 30 Desember dengan diawasi para polisi. Ayah Jyoti, ibu Jyoti, dan adik laki-lakinya jelas sangat terpukul. Apalagi masyarakat mendengar betapa kejamnya para pelaku memperlakukan Jyoti. Ketika kejadian itu, mereka benar-benar menjadi sangat marah. Lalu bagaimana dengan para pelaku? Apakah mereka tertangkap? Nah, karena si Afindra, si teman laki-laki Jyoti ini masih hidup, jadi Afindra ini memberikan kesaksian dan cerita keseluruhan kejadiannya kepada polisi. Dan selain itu, polisi juga berhasil melacak mereka menggunakan telepon yang mereka curi dari Jyoti dan juga Afindra. Sehingga mereka keenam-enamnya ini berhasil diringkus oleh polisi. Lalu siapa keenam pelaku ini? Keenam pelaku ini yang pertama adalah bernama Ram Singh. Dia berusia 30 tahun yang juga menjadi sopir bus tersebut. Kemudian yang kedua adalah Mukesh Singh yang ternyata adik
kandung dari Ramsing, si sopir bus tadi. Kemudian yang ketiga ada Vinay Sharma yang katanya dia merupakan asisten di pusat kebugaran di India. Kemudian yang keempat, seorang laki-laki bernama Pawan Gupta yang katanya pekerjaannya adalah penjual buah. Yang kelima adalah Akshar Thakur, dia seorang pengangguran. Dan kemudian yang keenam ada Muhammad Afroz yang ternyata dia masih di bawah umur, guys. Dimana pada saat kejadian dia ini masih berumur 17 tahun 6 bulan, dimana pada usia itu belum dianggap cukup umur di India. Mereka ditangkap di tempat yang berbeda-beda, ada yang di rumahnya sendiri, ada yang di terminal, ada yang di minimarket. Pokoknya mereka ditangkap tapi di tempat yang berbeda-beda. Dan menurut laporan katanya sebelum melakukan kejahatan itu mereka ini sempat berpesta bersama menggunakan bis sewaan milik kampus tersebut. Yang sebenarnya Ramsing ini tidak diizinkan untuk mengemudikan bis tersebut kecuali di jam antar jemput mahasiswa. Namun mereka malah menggunakannya untuk bersenang-senang. Bahkan katanya beberapa jam sebelum mereka melakukan hal keji tersebut, mereka juga sudah sempat merampas uang seorang bapak-bapak tukang kayu. Tukang kayu tersebut bernama Ramadir Singh yang berusia 35 tahun. Dan modus mereka pun sama. Mereka mengatakan bahwa bus mereka akan melintasi tempat tujuan si bapak tersebut. Dan tanpa curiga, bapak itu naiklah ke atas bis mereka kan. Nah, tapi ketika bapak itu masuk ke dalam bis mereka, bapak tersebut langsung dipukuli beramai-ramai dan mereka mengambil handphone milik si bapak dan juga uang sebanyak 1.500 rupiah. Dan kemudian setelah merampok semua hartanya, mereka meninggalkan si bapak tersebut di sebuah jembatan layang. Dan bapak tersebut katanya sempat melaporkan kejadian kerampokan tersebut kepada 2 orang polisi yang sedang melintas di sana. Namun kedua polisi itu malah menolak laporannya dan mengatakan bahwa itu bukanlah wilayahnya. Bapak tersebut harus lapor ke polisi yang bertugas di wilayah tersebut. Andai saja waktu itu kedua polisi tersebut mau melakukan tindakan atas laporan si bapak tukang kayu ini, mungkin saja kejadian mengerikan kepada Jyoti tidak akan pernah terjadi dan mereka semua berhasil ditangkap sebelum mereka menghabisi Jyoti. Namun ya itulah manusia, guys, itulah kurangnya rasa empati antara satu manusia dan manusia lain, makanya hal tersebut sampai terjadi kepada Jyoti. Dengan kesaksian teman Jyoti yang bernama Avindra tadi, itu sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa mereka berenam ini bersalah. Dan akhirnya mereka dijatuhi tuduhan pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan, dan penghancuran barang bukti. Mereka dijatuhi hukuman mati kecuali si Muhammad Afroz yang masih di bawah umur tadi, dimana ia hanya dijatuhi 3 tahun penjara. Dan itu membuat adik Jyoti ini sempat emosi mendengarnya, karena bagaimanapun dia ikut andil dalam menyiksa dan membuat kakaknya ini terbunuh. Dan rasanya nggak adil kalau pelaku cuma mendapat hukuman 3 tahun penjara hanya karena alasan di bawah umur. Proses persidangan mereka cukup panjang. Meskipun hakim sudah menjatuhi hukuman mati, namun dari pihak tersangka tetap punya hak untuk mengajukan beberapa kali banding. Dan itu memakan waktu yang sangat lama. Sampai akhirnya salah satu dari mereka yang bernama Ramsing yang merupakan sopir bus tersebut tidak kuat dengan tekanan persidangan yang mereka hadapi. Dia ditemukan meninggal di kamar selnya. Entah itu bunuh diri atau dibunuh, yang jelas dia sudah ditemukan meninggal di dalam kamar sel tersebut. Dan kini hanya tersisa 4 pelaku dewasa. Persidangan mereka ini cukup lama, guys, bahkan memakan waktu sampai di tahun 2020. Meskipun sudah melakukan beberapa banding dan pelaku sudah sempat memohon untuk diampuni, tapi tetap saja keputusan hakim tidak berubah. Keputusan terakhir itu pada tanggal 7 Januari tahun 2020. Kalian bayangin, dari tahun 2012 sampai ke tahun 2020, guys, persidangan ini tuh nggak kelar-kelar. Meskipun lama, tapi tetap saja hasilnya mereka tetap dijatuhi hukuman mati. Kemudian pada tanggal 20 Maret tahun 2020, mereka berempat dieksekusi dengan cara digantung. Lalu bagaimana dengan Muhammad Afroz yang masih di bawah umur tadi? Setelah hukumannya yang 3 tahun itu, dia dibebaskan, guys. Dia juga dapat pembinaan, bahkan dia dapat modal untuk usaha yang katanya sekarang dia jadi koki untuk usahanya sendiri. Dan ini sangat memicu protes masyarakat India pada waktu itu, yang akhirnya memaksa pemerintah India untuk mengubah undang-undang tentang anak di bawah umur, di mana mereka menyatakan bahwa umur 17 tahun itu bukan lagi anak di bawah umur. Jadi jika ada kasus selanjutnya yang melibatkan anak berusia 17 tahun, berarti mereka sudah
bisa untuk diadili. Lalu kenapa kasus ini disebut dengan kasus Nirbaya? Ada peraturan di India yang dilarang mengungkap nama korban karena untuk menghormati korban. Nah, akhirnya muncullah beberapa nama julukan untuk kasus si Jyoti ini. Dan salah satunya adalah Nirbaya yang berarti tak kenal takut. Namun pada akhirnya orang tua dari Jyoti ini mengatakan bahwa tidak masalah mengungkap nama anaknya dalam kasus ini karena dia mengatakan bahwa anakku tidak bersalah dan aku bangga kepadanya karena dia tidak pernah takut untuk melawan dan membela dirinya sendiri. Makanya dalam kasus ini akhirnya nama Jyoti diungkap dengan secara terang. Dan sejak saat itu ayahnya juga mengatakan bahwa dia tidak pernah kecewa dengan putrinya. Meskipun dia meninggal dalam keadaan tragis, tapi dia tetap bangga dan akan selalu bangga kepada putrinya. Meskipun sejak saat itu mereka kehilangan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga mereka.